kalau emang kalau dari awal pemerintah itu fokus terhadap pangan kita gitu, fokus terhadap bagaimana mencegah krisis pangan itu, keberpihakan kepada petani terlihat jelas, Ri. Ya iyalah. Kita tuh nggak ada tanah rakyat, tanah untuk petani, tanah itu. Wah, tanah rakyat nggak ada. Kayaknya ada tanah negara adanya. Tanah negara untuk rakyat. Kayaknya dulu ada, kayaknya undang-undang di zaman Soekarno itu ada, kayaknya emang tanah dibuat untuk rakyat deh. Di kenyataan Jokowi juga kemarin kan, gue lihat di artikel gitu. Bapak Jokowi presiden. Iya, 2030 Indonesia itu terancam kelaparan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore. Yes. Apa kabar? Ya. Baik-baik aja apa tidak baik-baik aja nih? Iya. Apa kabar, friend? Baik-baik aja sebenarnya. Kalau lu ngerasa baik-baik aja. Iya. Tarcan. Rokok, friend. Kayaknya hari ini lu fashionable sekali, Pak. Ada apa nih? Gak apa-apa sih sebenarnya. Oh, karena gue ikut merayakan Apa tuh? pencapaian. Pencapaian apa tuh? Jadi apa? Sudirman SCBD, lu nggak tahu? Oh itu. SCBD. Cita pemaknaan baru akronim ya dari SCBD itu. Jadi siapa sih? Ya gue nggak tahu. Citayam, Bojonggede, Depok dan apa gitu. Iya. S-nya apa sih? S-nya sekitarnya mungkin. Sekitarnya, iya benar. Oh, jadi lu ikut Citayam Fashion Week gitu. Gue ikut euforia itu karena itu sebuah pendobrakan ya. Pendobrakan apa tuh? Style. Jadi ada kelas tertentu yang apa ya namanya? Punya di kelas urban ya, punya kemapanan untuk style gitu. Nah, orang-orang Citayam, Bojonggede, Depok dan sekitar ini mendobrak kemapanannya itu, bahwa yang bisa style, bisa berekspresi, mengekspresikan diri, mereka bisa gitu. Kayak kejadian Harajuku juga. Oh, mereka bisa ikut tampil lah ya. Gitu, bergaya. Tidak hanya orang-orang yang ada di kelas atas saja. Iya, gitu. Jadi dia bicara outfit juga bicara tentang pendobrakan kelas juga. Oh, lagi rame itu, Mat. Happening banget sebenarnya. Iya. Viral. Gue pengen ketemu Bonge gue sama siapa? JJ apa tuh? JJ Selebe oh. Iya, ada JJ Selebe. Malah gue nggak tahu cara naik kereta sampai sono, dia tahu ya? Di stasiun dekat kita bisa gak sih? Iya, kalau dia mah kan paling dari sini, dari Bojong. Iya, stasiunnya 1 jam atau 1 jam setengah, 2 jam ya? Ya tergantung jadwal kereta datang. Duku Atas tuh ternyata stasiun BNI. Itu sering juga gue lewatin nih kalau gue lagi ada tarikan tuh. Kenapa tuh? Iya, lewat tempat mereka turun itu. Oh, mereka turun di Duku Atas BNI. Banyak juga kan yang spesies, maksudnya yang unik gitu. Iya. Kalau spesies mah binatang. Iya, jangan spesies ya. Maksudnya ada apa ya, individu unik lah. Iya. Beda daripada yang lain. Jadi juga jadi sorotan. Nggak harus yang tampan dan good looking lah ibarat kata, yang bisa bener. Melenggang di apa namanya. Gue denger dulu juga Bonge gitu. Tuh bocah fuckboy juga. Oh iya. Ada di Saidin bocah fuckboy ya? Iya, Bonge namanya. Bonge. Iya. Oh, lu ada kenalan lu Saidin? Iya. Oh, dia anak Saidin? Iya. Oh, lebih senior ya? Lu ngopi nggak ngajak-ngajak gue? Iya, ngopi dong. Kita mau ngebahas apa nih? Kayaknya kemarin lu itu enggak di Nusa Dua ada G20 tuh. G20? Banyak banget ya, G-nya ada 20.
Padahal mundur dong. G, ya kan? Enggak, dari G30 ke G20. Oh, ada S-nya itu. Bisa aja. Iya. Padahal udah 30 ya? Iya, mundur dia. Dikurangin 10 berarti. Ya kemana ada pertemuan negara-negara di ya G20 itu Iya, melakukan pertemuan di Nusa Dua Bali. Oke. Yes. Agendanya apa maksudnya? Dia membahas tentang krisis kelaparan Sifatnya global, nasional? global. Oh. Karena kan itu negara-negara yang datang. Iya, maksudnya kan gua malah tadi membayangkan G20 itu membahas Citayam Fashion Week. Makanya ada kaitannya ke situ. Enggak ada. Itu hanya intermezzo aja yang tadi di depan. Oh, intermezzo. Iya, ngebahas ketakutan negara-negara tentang tahun depan, bahwa krisis pangan itu sudah mengerikan gitu. Tahun depan malah gambarannya. Iya, malah gambarannya adalah di tahun 2002 terakhir. Nah, itu akan semakin memprihatinkan karena dihitung dari Maret kemarin. Iya. Tentang krisis pangan itu kan. Siapa pembicara dari Indonesia yang mewakili di itu? Ya kan gua nggak tahu, itu kan nggak secara langsung itu mah. Itu mah langsung berita-berita kayak CNN gitu kan, Tribunnews. Bukan yang disiarkan langsung di TV, langsung kayak zaman Soeharto gitu kan, enggak. Tapi memang krisis pangan itu kan erat kaitannya dengan penggunaan tanah ya. Iyalah. Pengaplikasian tanah, hak atas tanah itu. Iya. Kegunaan tanah itu dibuat untuk apa gitu kan. Kan kalau kita bicara ketahanan pangan, beda lagi kita bicara kedaulatan pangan. Beda itu. Beda. Jadi harus ada kesadaran kolektif dan kerja kolektif dalam erat kaitannya kedua hal tersebut. Nah, kalau kedaulatan pangan itu yang megang harusnya masyarakat yang erat kaitannya dengan tani. Oh gitu. Iya. Hak ruang yang diciptakan negara sebesar-besarnya untuk menanam apa yang kita butuhkan. Iya. Entah itu kita bicara pangan dan lain-lain kan. Banyak kan macam pangan itu. Nah, kalau ketahanan pangan ini yang didaruratkan selalu oleh negara, meliputi skala nasional maupun internasional. Isu ini emang isu yang menggambarkan ketakutan negara bahwa ini bisa jadi wabah lapar secara massal gitu kan. Iya, seperti apa yang terjadi di negara-negara lain. Cuma orientasi untuk menyelesaikan masalah ini kayaknya bertele-tele gitu, ngerti nggak lu? Lambat ya. Iya, lu udah tahu bahwa pemimpin terdahulu juga udah mencanangkan reforma agraria kepemimpinan Bung Karno yang akhirnya digagalkan oleh blok yang tidak pro revolusi lah, saat itu kontra revolusi setelah merdeka itu. Nah, bahkan setelah kita akan memperingati 77 tahun kemerdekaan, kita mengkhawatirkan itu. Masih mengkhawatirkan tentang krisis pangan itu. Masih dalam jebakan itu kan. Kita kan disebutnya negara agraria. Tadinya. Iya, kan kita ngelihat bahwa kolonialisasi, bahwa efek dari Belanda menjajah kita adalah yang sangat itu politik agraria kan, politik tanam paksa itu. Yang sangat tidak menguntungkan rakyat. Iya. Semua bahan yang disuruh tanam akhirnya kan jadi komoditi jualan kan bangsa penjajah itu. Iya. Dan itu coba untuk diteruskan pada saat demokrasi parlementer, kalau lu nyimak itu. Coba lu baca nih. Ini salah satu buku yang menurut gue keren. Ini recommended banget bener. Andi Ahdian. Yes. Andi Ahdian. Judulnya aja Tanah yang Bagian Tak Bertanah. Tanah bagi yang tak bertanah, Land Reform pada masa demokrasi terpimpin 1960-1965. Oh, pada masa 60 ke 65 ya? Iya. Ini di dalam buku ini padat.
Jangan dibahas dengan terlalu padat. Iya, maksudnya gua merekomendasi kalau lu pengen tahu apa land reform itu, reforma agraria yang dicoba diikhtiarkan, dicetuskan sebagai semangat penyusunan ulang gitu, bahwa ketahanan ekonomi kita secara politik itu harus konsolidasikan segala elemen. Cuma memang semua nggak berjalan semestinya. Ada penjagalan akhirnya kan. Banyak lah penjagalan itu. Mungkin kita bisa tarik kaitannya itu dengan lahan aktif yang lahan subur yang harusnya dibuat nanam akhirnya beralih fungsi menjadi pabrik. Iya. Juga menjadi bandara. Pengen digusur satu kampung untuk ngambil batu andesit yang kemarin ada di peristiwa di Desa Wadas itu. Oh gitu. Ya, Desa Wadas itu. Iya, Desa Wadas. Kira di agitatif ya, maksudnya aparat itu merangsek masuk untuk mengosongkan paksa satu desa ini. Di bawah tanahnya ada batu andesit. Batu andesit ini diperlukan untuk pembangunan bendungan. Nah, dengan dalih bendungan ini, itu tanah yang sangat produktif untuk menanam pangan, sayur mayur. Iya. Itu yang udah berpuluhan tahun dikelola oleh rakyat. Akhirnya dipaksa untuk dialih fungsi. Iya, untuk menambang batu andesit ini untuk keperluan pembangunan. Berubah dong alih fungsi si tanah itu jadinya buat menanam, buat pangan, berubah jadi bentuk lain dong berarti kan. Iya. Memang ada invasi ya, perusahaan-perusahaan investor itu invasi pembuatan pabrik di Jawa Timur, Mas. Oh, itu ada juga. Iya, sekarang lagi begitu. Sekarang tuh lagi pabrik-pabrik itu lagi berpindah ke sana. Dari yang awalnya di misalnya kayak distrik di Tangerang, Bekasi di kali ya. Bekasi, Jawa terus Barat. di Sukabumi. Karena apa? Ya lagi-lagi tentang dengan kapital. Bukan. Rendahnya upah. Oh, yang disasar, yang diincar. Iya, rendahnya upah. Mensiasati itu. Ya kan kalau misalnya kan taruhlah ke Cikarang itu kan di pabrik gajinya juga udah gede-gede banget, Mat. Di Sukabumi, terus di Tangerang. Nah, di sono mensiasatinya ya di sono bisa dengan gaji UMP di sono. Iya. Gitu. Ada beberapa temen gue juga pernah menjadi buruh sepatu di sana di daerah Sukabumi. Nah, itu dia mau ditutup tuh pabrik, pindah ke sono. Tapi dengan upah jadi di sono. Mau nggak? Kalau nggak mau ya keluar gitu. Berarti kan ada lahan banyak juga kok kejadian yang misalkan itu kan menyangkut dari memiliki alat produksi, memiliki alat produksi. Nah, kita nggak punya kan itu, merebut alat produksi untuk itu. Nah, sama alat produksi yang kita bicarakan adalah tanah untuk memproduksi pangan itu, nanam pangan untuk baiknya kita memenuhi konsumsi dalam negeri kan, mencukupi, karena kita ketergantungan impor akan bahan itu, bahkan beras, singkong, kita impor gandum, kedelai. Satu ini pernyataan Presiden kita Jokowi, Mat. Kita udah nggak pernah impor beras lagi, Mat, selama 2 tahun. Masa sih? Iya. Hebat dong, pencapaian dong. Iya, kita harus bangga. bersyukur. Tepuk tangan. Tapi kalau kedelai enggak. Oh, kedelai masih ya. Kita membutuhkan kedelai. Apa nggak tanam aja di sini? Itu dia. Iya kan? Emang susah ya? Maksudnya bukan susah, maksudnya kendalanya apa untuk? Iya. Nggak, maksud gue yang gue heran ancaman krisis pangan ini kan sebabnya adalah tidak ada, maksudnya semakin sempit lahan untuk menanam, ya kan? Iya. Iya. Kenapa nggak dibuat lahan menanam yang besar, difokuskan ke situ tentang bagaimana menyeluruhkan petani-petani, kita maksudnya memberdayakan mereka, memfokuskan mereka sehingga kita memiliki tahanan pangan kan? Ya itu hubungannya relasi negara dan petani kan, maksudnya dengan kaum buruh tani. Karena hegemoni atau perjuangan yang harusnya kita kan jadi bicara tanah ini alat produksi yang harus dimiliki petani. Poinnya di situ. Nah, petani ini adalah ujung tombak
ujung Iya. tombak negara untuk meraih ketahanan pangan. Iya. Ya kan, di situ logikanya. Tapi petani ini dipaksa untuk tercerabut tuh dari pengelolaan tanah ini. Iya. Ya kan? Yang kaitannya dengan pemilik modal dan bla bla lain-lainnya, Investor. kepentingan. Iya. Dicerabut dari nilai kebangsaan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang menanam untuk memproduksi pangan. Itu kecerabut di situ. Di kenyataan Jokowi juga kemarin kan gue lihat di artikel gitu. Bapak Jokowi presiden. Iya. 2030 Indonesia itu terancam kelaparan. Coba lu pikir. Iya, saking bisa lapar, bisa kelaparan gitu kan. Iya. Berarti gimana ya? Tanggung jawab negara sebagai gimana ya? Penyelenggara gitu. Gimana? Afrika gimana nggak luasnya tanah mat. Tapi di sana banyak orang kelaparan. Itu dia kan. Iya kan? Balik lagi ke alat produksi. Karena land reform itu, penyusunan ulang tentang agraria yang diikhtiarkan Bung Karno itu sebenarnya bukan bicara tentang sertifikasi kepemilikan tanah. Artikulasinya dari pemerintahan yang dipimpin Bapak Jokowi ini adalah sertifikasi kepemilikan lahan. Padahal yang sebenarnya adalah negara mengatur tanah-tanah yang dikatakan tanah ini milik negara itu untuk ditanam untuk kaum tani. Tanam ini tuh disediain. Kurangnya apa? Pupuk. Sedangkan masalah distribusi pupuk aja dan permainan harga pupuk itu gawat, Ri. Iya. Kan kemarin Mata Najwa kan dapat video Apa tuh? video selfie petani yang ngadu harga pupuk yang gila-gilaan. Oh. Pantesan kemarin ada berita tentang kelangkaan pupuk, Mat. Nah, itu dia. Iya, kayak kalau kita bicara tentang tanah garapan, tuan-tuan tanah yang masih bersifat feodalis kan masih ada juga sampai sekarang. Buru-buru tani itu ya ada yang tidak mengelola lahannya sendiri, lahan tani. Itu diupah per hari 20.000. Untuk kayak padi dan lain-lain itu 20.000 sehari. Tuan tanahnya beda, pemilik padinya beda. Oh gitu? Iya, itu kejadian. Makanya kalau maksudnya gue gini loh, kalau negara dalam hal ini pemerintah sudah melihat ini adalah ancaman yang nyata, harusnya ada langkah konkret untuk mencegah kita memasuki tahap fase itu gitu. Kita bisa terhindar dari fase itu. Padahal tema di G20 itu, Mat, itu SPKI. Wah, bukan. Oh, itu gitu. Jangan bawa ke situ, Mat. Oh iya. Lu nggak mau dituduh yang gak-gagak kan? Iya sih. Iya. Maafin gue kali. Gue maafin. Jadi G20 itu ngebahas tentang krisis global, Mat. Berarti kan menyeluruh ke seluruh, bakal terjadi kelaparan di banyak negara kan? Iya, karena itu ketergantungan negara dunia ketiga akan impor bahan-bahan kebutuhan pangan nasionalnya. Iya. Sedangkan eksportir kita bahan mentah semua kan? Iya. Dijual lagi masuk ke dalam dengan harga yang berkali-kali lipat. Contohnya kayak minyak aja lah ya, sawit itu. Kita kan nggak tahu. Iya, minyak mentah juga. Iya, bahan-bahan mentah itu. Kayak nggak usah jauh-jauh lah, kopi aja lah. Kita mau mengkonsumsi kopi di tingkatan kelas keberapa sih, ya kan? Sementara kelas yang bagusnya itu mereka jual keluar gitu kan. Jadi konsumsi orang-orang di luar, sedangkan kita mengkonsumsi barang-barang yang berkata rejekan lah. Gitu. Sortiran terakhir ya? Iya. Ada bahasanya apa tuh sortiran terakhir itu di kopi itu? Iya, gue lupa. Iya. Kita harus nanya ada sumber lagi itu. Iya seperti itu. Kalau emang kalau dari awal pemerintah itu fokus terhadap pangan kita, gitu, fokus terhadap bagaimana mencegah krisis pangan itu, keberpihakan kepada petani terlihat jelas, Ri. Iyalah. Aksi nyata keberpihakan petani. Yang terekspos aja, kayak Salim Kancil aja kan, gimana kan memperjuangkan tanahnya kan.
Itu yang terekspos. Yang nggak terekspos berapa kasus orang-orang yang makan tanah orang lain, melipat gandakan sertifikat. Iya, kan? tentang tambang pasir ya. Yang di mana tuh? Kancil itu, iya. Kancil dia, Malang. Iya. Gimana? Maksudnya pemerintah itu hadir di mana saat orang-orang yang punya tanah tiba-tiba tanahnya diserobot. Tanah misalnya nih, tanah persawahan diserobot sama tiba-tiba PT ini punya sertifikat sekian lahan ya hektar kan. Ya bingung lah kan. Mereka kan orang-orang yang pendidikannya sedang lah ya kan, enggak itu banget. Terus dia kalah-kalin nih sama korporat nih, kapitalis yang bermain nih. Nah, pemerintah harusnya hadir di situ. Ya kan? Berarti kan kalau ya jangan bullshit bicara tentang krisis pangan. Banteng duduk dong berarti. Apa? Bullshit? Bukan. Bull banteng. Shit duduk. Tai, Mat. Oh, tai. Shit itu tai, Mat. Gue kira banteng duduk. Ya, kan? Sit down gitu kan, duduk. Iya seperti itu. Kalau memang pemerintah itu niat maksudnya memberikan apa maksudnya dalam agraria itu ya. Sekarang gini aja, Kri. Kita hari ini kita lihat bahwa harga cabai gimana di pasaran. Waduh, harga cabai itu gila. Itu 130 sekilo. Iya, mending. Lu tahu cabai rawit gorengan yang hijau? Iya. Itu di Aceh hari ini 220, nembus angka 200. 220? Iya. Harga daging berapa? Melampaui harga daging. Nah itu maksudnya apa? Itu titik cabai rawit merah 120. Iya, itu di mana coba? Problemnya di mana itu? Susah nanam cabai atau kegagalan panen atau yang lain-lain. Maksudnya ada nggak sih maksudnya regulasi untuk apa namanya? Ada sebenarnya. Regulasi itu ada, Ri. Cuma lu nggak nyimak kali. Pemerintah kan melalui kemarin undang-undang apa? Itu kan terlihat sekali keberpihakannya. Undang-undang Omnibus Law itu kan meliputi segala aspek kepentingan politik dari tingkat nasional sampai internasional, penanaman modal juga di situ. Ada ayat pasal berapa yang terlihat sekali keberpihakannya terhadap petani kan? Iya. Walaupun itu sarkas ya, keberpihakan itu sarkas sebenarnya. Kan enggak, yang lucu tuh kayak ada juga yang kayak kemarin. Berbulan-bulan minyak ini tiba-tiba naik secara signifikan. Pemerintah diem aja nih. Pas sudah sampai pemerintah coba ikhtiar kok. Itu kan pas lagi pas sudah di beberapa bulan baru ini. Harga tinggi eceran itu bukti ikhtiar pemerintah. Harga tinggi eceran HTE itu bukti ikhtiar pemerintah untuk menekan harga. Kan menteri saat itu, menteri apa itu yang nanganin itu? Yang ditanya DPR. Ya kenapa dia? Ya kan bicara bahwa kita tidak boleh kalah sama tengkulak atau kita tidak boleh kalah sama mafia-mafia minyak. Iya. Akhirnya kan bukan kalah, nyerah. Bukan kalah bener. Babak belur gitu ya kan. Iya. Kita nggak boleh kalah, cuman akhirnya babak belur juga kan. Harga tinggi eceran itu adalah ikhtiar. Ketika harga tinggi eceran itu dicabut oleh pemerintah, kan euforianya kita lihat. Iya. Keberpihakannya atau siapa yang menang di situ dalam politik dagang itu. Politik dagang minyak judulnya. Poldang. Politik dagang. Ya kan sengkenya kan begitu, Mat. Kita bicara tentang krisis pangan, sementara tanah kita tuh kagak dibuat-buat. Oh, kita udah punya tanah ya? Iya, tanah di negara kita gitu. Lahan kita tuh nggak ada tanah rakyat, tanah untuk petani, tanah itu. Wah, tanah rakyat nggak ada. Kayaknya ada tanah negara adanya. Tanah negara untuk rakyat. Kayaknya dulu ada, kayaknya undang-undang di zaman Soekarno itu ada kayaknya emang tanah dibuat untuk rakyat deh. Iya, undang-undang UPA nomor 5 tahun 1950 apa? Tanah negara untuk negara. Iya. Karena ada judulnya pidato retak, Ri. Itu pidato siapa tuh? Pidato retak, pidato salah satu karya itu sih, karya musisi Indonesia, musisi kita, Sisir Tanah. Oh gitu. Yang mengkritiki pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan amanat undang-undang bahwa tanah, air, udara harus dikelola untuk rakyat. Iya. Dikelola sebesar-besarnya untuk rakyat. Padahal tidak sama sekali dalam prakteknya. Iya. Tanah, udara, semua dikelola untuk kepentingan pemodal. Iya. Enggak, sebenarnya negara ini adalah bentuk warung kelontong atau tempat untuk mesejahterakan rakyatnya sih.
Kayaknya di situ terlalu banyak bisnisnya keluar gitu. Iya, negara itu bentuk penghisapan paling tinggi sebenarnya. Iya, negara tidak menjalankan. Ya nggak seperti ya omnibus law lah, oke lah. Dia bikin undang-undang omnibus law. Pada kenyataannya di perusahaan banyak loh perusahaan yang tidak mengikuti peraturan itu, melakukan kesewenang-wenangan terhadap pegawai-pegawainya. Dalam kalau bukan omnibus law ya, dalam undang-undang ini Mat, ketenaga kerjaan aja Mat. Orang perusahaan yang telat membayar gaji karyawannya 1 hari itu 8% dari gaji dia. Misalnya gaji lu 4 juta, 8% dari gaji lu berapa? Nah, itu akan dibayarkan. Kalau misalnya telatnya 3 hari, ya 8% kali 3. Tapi kan nyatanya nggak dilakukan perusahaan kan? Ya karena gini, Ri, perusahaan atau pengusaha, perusahaan ini dimiliki oleh pengusaha yang peraturan undang-undangnya atau peraturan hukum untuk menjalankan apa sih namanya peraturan dengan benar gitu ya. Itu kan diatur di legislatif ya, DPR. Peraturan perundang-undangan itu dirancang di sana. Di legislatif. Sedangkan legislatif ini berisi para pengusaha. Mereka merancang aturan undang-undang yang kepentingannya buat mereka pada. Ngerti gak lu? Mau bikin undang-undang nih yang gak ngerugiin gua nih. Ya iya, lu dia orangnya. Iya. Kan undang-undang terbuat kita-kita juga nih. Iya, oh benar juga tuh. Iya kan? Iya, lolosin. Nah, iya. Dari itu aja udah sakit itu prosesnya. Kita balik ke undang-undang yang PKS, undang-undang PKS aja, Mat. PKS apa? Iya, undang-undang itu. Kemarin rancangan kejahatan seksual itu. Iya, itu juga bagaimana alotnya sih? Cuma tinggal dirancang terus disahkan. Ya karena kepentingan mereka tidak terwakil di situ, Ri. Kepentingan elit politik. Kayak macam ini, Mat. Pemerintah kayak macam perempuan lagi dandan, Mat. Dan laki-laki nunggu gitu, Mat. Lu lama banget sih, ngapain aja sih, banyak banget perintilannya. Gitu kan. Tar dulu. Ini dulu. Gue nggak tahu ya. Emang pemerintah kebanyakan dandan buat ngelenong atau iya kan ada lu dandanan. Ada namanya perlengkapan lenong, Ri. Oh, iya. Nah, mungkin pemerintah ini menjalankan instrumen perlengkapan lenong yang dibutuhkan untuk melenong. Padahal lenong itu kan teater rakyat ya, teater tradisional. Cuma di dalam artikulasi sarkasme ya. Kayak upaya Sokji, salah satu intelektual muda zaman itu kan. Dia mengirimi bedak dan lipstick kan. Lipstick kepada kawan-kawannya yang sudah menjabat di legislatif, gitu? di DPR. Iya, untuk ngecengin. Ya udah dandan aja di depan penguasa. Pada saat itu. Iya, Sohoji ya. Ya memang gimana sih ya? Nggak usah ribet-ribet sih. Kita bicara tentang krisis pangan. Sediakan aja lahan, maksudnya orang-orang yang kuliah pertanian apa yang jadi teller bank. Bukan lain pertanian lah, teller bank mana suruh ke lapangan. Dalam praktiknya, Ri, yang kuliah di pertanian itu kerjanya nggak di tempat, nggak di aplikasi ilmunya yang dipelajari, nggak di sawah, nggak terjun tentang bagaimana efektivitas teknologi yang masuk gitu, inovasi teknologi yang terbaru untuk menggarap lahan. Kayak di Jepang. Wih, canggih kan cara menggarap lahannya. Kayak gini, lek gua cerita nih. Dia kan bertani di daerah Papua, di daerah yang tambang tuh Freeport. Oh, udah dekat-dekat situ ya? Iya. Di situ ada mahasiswa KKN dah ceritanya. Ngajarin lek gua sama petani-petani lain. Diomelin sama petani gua. Kamu tuh tahunya cuma teori, belum pernah praktek. Nih, dipraktekin caranya begini aslinya. Di lapangan kamu nggak bakal tahu. Tapi dia si mahasiswa itu dengan jumawanya, kemampuan dia mahasiswa. Iya. Wah, begini caranya, teorinya begini. 0. Lah gue tuh bilang mereka 0 gitu. Yeah. Emang bakal berbenturan kalau di lahan langsung, maksudnya pengelolaan tanah secara langsung dengan petani. Petani kan harusnya jadi simbol kemakmuran, Ri. Iyalah. Petani itu harus jadi orang atau bagian lapisan masyarakat yang paling makmur. Nih lu bayangin aja ya.
Satu hari kita nggak usah mikirin panjang-panjang. Makan nasi semangkok aja, nggak sepiring. Satu orang dalam keluarga gitu. Misalnya taruhlah ada 4 orang, satu kecamatan ada berapa kakak, itu nasi tuh, lu kumpulin dah jadi berapa ribu ton beras. Dan petani suruh nanam buat buat memenuhi stok orang makan. Backup. Iya, itu gimana coba? Ya, makanya kan banyak petani-petani yang di desa-desa pada akhirnya kan untuk kebutuhan stok dia pribadi kan. Tapi desa-desa sekarang sepi, teman. Oh gitu. Oh, desa modal utama, Ri, untuk bekerja dan mengembangkan diri. Karena yang mudanya ke kota, Mat. Iya, desa harus jadi kekuatan ekonomi agar warganya tak pindah ke kota. Iya. Sepinya desa. Ada lagu One Plus judulnya Desa, ada lagu One Plus judulnya Negara. Kalau lu mau dengerin itu 2 lagu itu Iya. Ya apa hal yang nyata yang ada saat ini. Kalau gua sih belum pernah dengar ya, bahwa pemerintah punya cara jitu gitu. Bagaimana pemuda-pemuda itu yang di desa tidak keluar. Bagaimana ya maksudnya tidak pusing untuk gue cari kerja di luar aja dah, di desa nggak ada pekerjaan misalkan. Di desa cuma bertani gitu kan. Tapi mimpi-mimpi kota besar itu akan selalu mengiming-imingi, kayak mimpi di Jakarta. Oh gitu. Iya kan, lu kayak ada impian di New York. Iya. Impian lu, pertaruhan perjudian hidupnya kalau lu ke kota besar itu, semisal Jakarta, lu ninggalin desa lu yang jauh dari ibu kota, lu akan dapat peruntungan hidup yang lebih baik, Ri. Gitu. Iya, iming-iming akan impian kota besar itu selalu menghantui masa depan dia, cita-cita dia untuk menjadi manusia yang dalam tanda kutip berhasil. Iya. Padahal kenyataannya itu adalah tipu muslihat, bahwa akhirnya sistem tidak membuat mereka berdaya. Secara sistematis mereka dibuat tidak berdaya. Paham nggak? Iya. Iyalah, ya. Tapi lu ngeri nggak sih 2030 tuh bakal terjadi kelaparan di Indonesia? Ya, Seperti apa yang dibicarakan Pak Presiden. ngeri-ngeri sedap sebenarnya. Ya, kalau kita bahas tentang kekhawatiran kita akan Krisis pangan. krisis pangan, isu-isu yang sudah bukan isu lagi itu ya, Ya sudah terjadi. sudah terjadi ya. Krisis pangan itu ya kita harus melihat sejauh mana keberpihakan negara terhadap petani. Oh, terlihat ya. Iya, berkeadilan nggak pada petani? Itu sih menurut gua. Sediakan tanah seluas-luasnya untuk menanam, bukan mengambil tanah seluas-luasnya untuk kepentingan. Iya. Dan diberikan tanah juga, Mat. Hasilnya pun harus nggak seperti cara kolonial, Mat. Iya. Suruh nanam doang, terus pas sudah jadi, ya gue dibayar murah. Nah, itu kan yang bikin petani sakit hati, Mat. Iya, makanya kan proses regulasi perdagangan hasil tani itu harus benar-benar dikawal pemerintah. Iya. Dalam artian keberpihakan pada petaninya jelas dari proses nanam. Iya, maksudnya cost yang dikeluarkan menanam sampai hasil tanam itu. Iya. Ya namanya petani udah capek-capek nanam, akhirnya dialirin ke kali, dikanyitin ke kali karena harganya nggak berpihak kan. Iya, kayak buah naga. Iya kan, buah Saat naga itu iya. kan bentuk protes petani. Iya sih. Ya, mudah-mudahan aja ya. Mudah-mudahan negara menjalankan apa yang sudah pernah Amanatkan. diikhtiarkan Heeh. dalam suatu konsep itu land reform, Iya. perancangan ulang tentang keberpihakan kepada petani, petani-petani land itu ya. reformasi ya, reform Iya. apa namanya? Agraria. Agraria. Kalau negara menjalankan amanat itu, gue rasa kita sudah masuk ke fase penyelesaian jalan keluar. Oh gitu ya. Iya, jalan solusi terbaiknya gitu. Iya. Karena bullshit, Ri, lagi-lagi bullshit kalau lu ngomong tentang ketahanan pangan atau stok pangan, kedaulatan pangan, baik kedaulatan pangan atau kedaulatan pangan, negara tidak hadir dan tidak berkeadilan berpihak kepada para petani. Ngomong kosong gitu. Emang kosong. Iya, bicara ketahanan pangan, bicara tentang krisis pangan. Ya kalau tidak diberi ruang untuk petani
seluas-luasnya ya. Memiliki alat produk itu tanah. Iya, alat produk itu iya. Ya kan menanam juga butuh tanah ya. Ya iyalah tanah. Iya. Bukan tanah untuk investor. Iya kan? Ya. Makanya ramai bikin partai ya untuk seperti itu kali ya. Apa tuh? Ngecak tanah kali ya. Ngecak tanah mungkin. Perebutan tanah, pengambilan tanah, ya. Ya kalau dipikir-pikir manusia juga nggak sadar kalau dia mati bakal kemana. Akhirul kalam. Ya. Kita tutup aja. Mumpung udah sore ya. Tapi mudah-mudahan singkong nggak ekspor lagi. Nggak impor lagi. Iya. Nggak impor lagi. Semua ya. Iya. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di video Mata and Kris selanjutnya. Jangan terlalu serius nontonnya karena kita di video ini Mata and Kris nggak menjanjikan. Apa? Emang kita menjanjikan ke? Iya, maksudnya kita nggak penuh janji-janji tentang mencerdaskan kehidupan berbangsa misalkan itu. Kita tidak bisa berjanji-janji mas seperti orang-orang yang Iya, karena kami berdua bukan politikus. Iya. Ataupun kita yang ingin masuk ke jalur politikus. Iya, kita nggak politikus. Dan kita tidak mau menjadi tikus. Kita juga bukan jelmaan siluman tikus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.